Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Kemudian pada hari ini teman-teman, saya ingin berbicara mengenai altcoin pesanan teman. Jadi itu judul video yang saya angkat kali ini, altcoin pesanan teman. Tetapi pada kesempatan ini juga saya ingin membahas tentang Bitcoin dan mengenai kripto ya secara umum lah. Terutama akibat dari terjadinya FOMC meeting kemarin itu ya, yang sampai 0,75 poin itu naik ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini kan kondisi market itu sedang berada dalam ketidakpastian gitu teman-teman. Tetapi secara spesifik ya untuk video kali ini saya ingin membahas mengenai koin yang di request ya oleh teman-teman di kolom komentar. Tetapi sebelum ketiga koin tersebut saya ingin membahas dulu ya mengenai kripto secara umum ataupun update yang ada dari Cardano dan XRP teman-teman. So, let's dive in my friend. Yang pertama di sini adalah Sri Mulyani mewaspadai kenaikan suku bunga acuan The Fed. Kita tahu ya The Fed itu sudah menaikkan 75 basis poin kemarin dan itu sudah diantisipasi oleh banyak sekali investor ataupun traders teman-teman. Dan apa yang terjadi adalah seperti dikatakan oleh Sri Mulyani di sini, yang ditakutkan di situ adalah mengenai capital outflow teman-teman. Jadi negara-negara berkembang seperti kita ini sangat ketakutan apabila terjadi capital outflow. Tetapi menurut saya ini sangat wajar ya, karena negara-negara berkembang ini atau orang-orang yang tinggal di negara-negara berkembang ini pasti ingin melihat peluang ya ketika kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Tetapi dampaknya itu akan sangat jelek untuk ekonomi di negara yang mereka tinggal itu teman-teman. Ataupun orang-orang yang punya uang yang di luar negeri, itu bisa jadi dia akan tarik uangnya dari sebuah negara, kemudian dia melihat selisih keuntungan yang besar di Amerika. Apalagi dikatakan bahwa Amerika ini ingin segera menuntaskan kenaikan sampai di 4% ya untuk suku bunga ini di tahun ini ataupun di tahun depan teman-teman. Oleh karena itu, The Fed ini teman-teman masih hawkish sekali dia ini ya. Seperti dikatakan oleh Watcher Guru di sini ya. Just in, Fed Chairs Jerome Powell cites FOMC split between 100 BPS ya, basis point to 125 basis point for the rest of the year. Jadi akhir tahun ini ada kemungkinan kisaran 100 basis point sampai 125 basis point kenaikannya lagi sekali teman-teman. Jadi dia ingin menutup ini sampai akhir tahun ini kemungkinan di atas 4% kalau saya lihat, jika dia mengambil kesimpulan yang paling parah di sini di 125 basis point ini teman-teman. Sedangkan di 75 basis point aja itu Bitcoin sudah berdarah-darah di sini teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya XRP teman-teman. XRP ini ada kenaikan yang bagus sekali ya, dan meskipun sekarang ini orang-orang ya sedang take profit lah. Selamat untuk yang sudah mengambil XRP ini di 0,3 dollars ya, sekitar itulah 0,3 dollars seperti itu, dan sekarang ini sudah lumayan besar ini kalau kita trading ya teman-teman. Dan buat yang invest yang masih tetap DCA, saya ucapkan selamat DCA. DCA adalah jalan ninjaku. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Di sini untuk Cardano ya. Di sini ada dari Altcoin Daily. Cheers Cardano ADA holders, karena fasil hard fork-nya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kalau kita lihat juga di berita di sini di Watcher Guru ya teman-teman. Cardano fasil hard fork upgrade goes live. Jadi untuk yang pegang Cardano, saya ini adalah jagoan saya ini. Cardano dan XRP teman-teman ya. Saya sudah bahas ini dari awal saya bikin video Black Cuan, itu dua koin ini yang saya anggap sebagai jagoan saya teman-teman. Kalau kalian kan mungkin punya jagoan kalian masing-masing ya. Dan untuk Cardano ini kita kembali lagi ke dia beritanya ya, bahwa transition should be smooth ya. Jadi transisinya ini sepertinya akan berjalan dengan mulus, dan nanti dia itu akan finish ya, untuk fasil capability-nya itu akan tersedia di tanggal 27 September teman-teman. Dan mari kita lihat seperti apa perkembangan dari Cardano ini ke depannya. Kemudian saya mau lanjutkan di sini langsung mengenai XRP teman-teman. An absolute pleasure to welcome to our office Commissioner Caroline DePam ya, Public Private Engagement. Nah, di sini si Brad Garlinghouse mendapat kunjungan ya dari Caroline Pham, Commodity Future Trading Commission teman-teman. Dan di sini yang partner dengan SEC itu ya. Kalau SEC itu kan tentang sekuritasnya, kemudian kalau CFTC ini yang bahas tentang komoditas-komoditas itu teman-teman. Dan dia dikunjungi oleh Caroline DePam, dan dikatakan oleh dia, the next stop on my learning tour was visiting Ripple Labs. Thanks to Brad Garlinghouse, XRP
And this is good news for XRP, teman-teman. Dan saya harap SEC datanglah ke kantornya Ripple di sini ya, supaya dia bisa lihat seperti apa sih Ripple Labs, seperti apa sistem mereka. Jangan dari jauh-jauh main tembak-tembak aja bilang temannya sekuritas seperti itu kan. Parah itu teman-teman ya, parah itu. Udah bagus dia. Oke. Kita lanjutkan sekarang mengenai kondisi kita yang secara umum ya, karena di bear market ini terus terang ya, apalagi FOMC kemarin itu kita sudah dibikin parah teman-teman. Dan di sini ada satu hal yang menurut saya sangat positif. Nasdaq starts crypto custody service for institutional client. Jadi untuk klien-klien institusinya si Nasdaq ini, mereka menawarkan crypto custody. Jadi di beberapa video sebelum ini ya, ketika saya bahas XRP di sana itu saya sering mengatakan bahwa akan ada shifting ya untuk mata uang dunia ini, dari mata uang yang kita kenal sekarang itu fiat ataupun mata uang yang tersentralisasi seperti itu teman-teman, akan ada shifting. Dan di sini kita coba lihat bahwa perkembangan dunia itu memang tidak bisa kita halang-halangi ya, meskipun orang bisa saja membuat regulasi atau semacamnya seperti FUD untuk menakut-nakuti para investor ataupun traders, tetapi teknologi itu terus maju teman-teman. Dan Nasdaq sekarang ini yang merupakan pengelola aset nomor 2 terbesar ya, setelah BlackRock kemarin itu sudah masuk ke ekosistem kripto, sekarang Nasdaq ini teman-teman merupakan salah satu pertanda yang sangat-sangat masif menurut saya untuk kita lihat ya tentang ekosistem kripto pada umumnya ini. Tetapi ini khusus untuk orang-orang yang visinya long term teman-teman. Dan kenapa saya mengatakan bahwa ini visi long term? Sekali lagi teman-teman ya, kripto itu tidak akan kemana-mana. Di sini kalau kita lihat ya, Hong Kong Monetary Authority to begin CBDC trials in Q4. Jadi di kuarter keempat nanti yang akan kita lihat di bulan Oktober nanti ya, banyak orang mengatakan akan terjadi Oktober ataupun Oktober. Tetapi menurut saya kuarter keempat kita akan mengawali dengan Oktober kayaknya. Itu menurut saya teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini ya, Amerika dengan China itu terus saja dia bersaing. Tetapi coba kita lihat di sini, Amerika baru membuat regulasi, baru membuat semacam instruksi, tetapi di China action duluan teman-teman. Dia sudah action. Meskipun berita buruk tentang kripto itu datangnya dari Cina dari dulu 2012, kalau kita lihat riwayatnya, Cina terus yang nge-ban Bitcoin. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang ini CBDC sudah trials di dia dan diinisiasi akan dilakukan di Q4. Dan ini akan dilakukan di beberapa provinsi ya, salah satunya di Guangdong ya, dan ada 3 lainnya. Dan disitulah mereka akan coba untuk menjalankan CBDC yang pertamanya mereka ini nanti teman-teman. Dan akan dilakukan di salah satu bank di sana itu PBOC ya, The People Bank of China teman-teman. So, seperti yang saya sering katakan bahwa kripto ini is not going anywhere, tetapi dia akan terus maju teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga sekarang ini ya, Colorado resident can now use crypto to pay taxes. Jika memang kita sempat ragu ya tentang kripto, coba kita lihat apa yang terjadi di Colorado. Di Amerika Serikat sendiri, orang-orang sekarang sudah bisa membayar pajaknya dengan kripto, teman-teman. Dan bahkan membayarnya itu bisa melewati PayPal. Kalau kita orang Indonesia sering juga kan pakai PayPal kalau kita belanja di Amazon seperti itu kan. Dan orang Indonesia yang bekerja jadi desainer ataupun hybrid worker seperti itu, mereka itu selalu menggunakan PayPal ataupun menerima pembayaran gaji mereka melewati PayPal, teman-teman. Jadi menurut saya, shifting mata uang dunia ini memang akan terjadi di kripto ini, teman-teman. Kalau kalian punya pendapat lain, apakah kripto atau mungkin aset-aset lain atau digital-digital lain, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Untuk sementara ini, saya masih meyakini bahwa kedepannya shifting ya, ada terjadi perubahan nih, pergeseran nih mata uang ini, kripto salah satunya teman-teman. Kemudian kalau sekarang ini saya ingin lanjut lagi ya mengenai apakah kita masih ragu nih. MicroStrategy ketika penurunan Bitcoin terakhir kemarin itu, dia malah beli 301 Bitcoin dengan total anggaran yang dia keluarkan itu adalah $6 juta teman-teman, dengan average price-nya, dengan harga rata-ratanya itu di $11.851 per Bitcoin, dan ini menambah koleksi Bitcoin 301 Bitcoin teman-teman. Saya satu aja Anda punya ini teman-teman ya, karena saya plankton di sini, asli plankton. Tetapi asal kita punya Cardano, asal punya XRP, menurut saya cukup bahagia, saya puas, saya bersyukur saja. Meskipun itu sajalah yang saya punya dulu. Kalau Bitcoinnya ya cicil-cicil mau dulu seperti itu ya. Dan sekarang saya ingin menjawab request dari salah satu teman di kolom komentar.
Mas Kecil Channel ya yang meminta untuk dibahas flow teman-teman. Sebenarnya flow ini sudah saya bahas ya, ini di video yang ini. Silahkan kalian lihat ya di playlist ataupun di halaman channelnya Black Cuan. Di sana kalian bisa lihat ketika saya bahas flow di sana. Dan sekarang ini kalau flow untuk yang update yang saya baca di sini itu adalah Ticketmaster selects flow blockchain for minting NFT events tickets ya. Jadi di sini flow ini akan digunakan oleh Ticketmaster ya teman-teman. Jadi blockchain-nya dia, dan seperti yang kita tahu ya sebelumnya ketika saya bahas di sana adalah flow blockchain ini sudah bekerja sama dengan Mark Zuckerberg ya, yang merupakan CEO dari Meta ya, yang dulunya disebut Facebook. Kemudian sekarang ini melalui flow blockchain ya teman-teman, sudah 5 juta NFTs yang dicetak melalui flow blockchain ini teman-teman. Jadi menurut saya kedepannya, apalagi ini kan ada Meta di belakangnya dia, Mark Zuckerberg ya, bagus lah proyek ini. Cuman kalau kita lihat dengan jangka pendek ini teman-teman ya, short term parah, karena goyangan dari bear market ini asli. Kalau dia keluar berita FUD lagi ini, turun lagi dia. Nah, kalau BTC-nya aja bisa digoyang, apalagi altcoins teman-teman. So, kalau kita ingin melihat gambaran besarnya, kita hold saja proyek-proyek yang menurut kita ya, bukan menurut saya saja, yang menurut kita, menurut teman-teman yang sudah di riset seperti itu, ya hold saja kalau kita memang percaya bahwa ini proyek akan bagus ke depannya. Kemudian untuk Zilliqa ya, di sini saya bahas dari requestnya Another Man ya, dari kolom komentar juga. Zilliqa to accelerate gaming ecosystem development through partnership with Xborg. Jadi Xborg ini akan mengatur ya semua jenis turnamen yang menggunakan Zilliqa teman-teman. Dan disinilah kita akan melihat seperti apa nanti Zilliqa ini ya, karena Zilliqa ini sudah tidur cukup lama di sini. Jujur, saya ini salah satu yang membeli Zilliqa ketika di 2020 kemarin teman-teman, dan ya sudah profit juga, bagus juga harganya Zilliqa, tetapi sekarang ini di dalam bear market dia memang sedang turun. Dan ketika ada berita mengenai partnershipnya dia dengan Xborg ini, menurut saya Zilliqa ini akan semakin bagus ke depannya. Saya yakin ya, Xborg ini akan meningkatkan promosi dan kampanye untuk Zilliqa ini teman-teman, terutama Zilliqa Games ya yang sudah ada sementara ini. Dan untuk influencer, kemudian e-sport partners, pasti itu akan semakin berkembang nanti untuk Zilliqa. So, yang hold Zilliqa, jangan ragu-ragu. Kalau misalnya kalian ragu, silakan ketika dia naik nanti jual. Kalau saya, rencananya ya, meskipun plankton juga di sini, bakteri lah, tidak plankton di sini. Bakteri lah untuk Zilliqa ini, saya mau hold dulu teman-teman. Jadi untuk Another Man, thank you ya atas sarannya. Kemudian sekarang ini, koin yang berikutnya adalah Velo Coin ya. Ini merupakan salah satu juga request dari salah satu akun yang bernama Music for Sleep ya. Dia request Velo. Dan di sini saya coba mempelajari ya beberapa sumber mengenai Velo ini dan mengenal harga Velo Coin. Katanya di sini mata uang kripto di blockchain yang memungkinkan kredit digital untuk penggunanya. Jadi ini semacam DeFi juga teman-teman, finance-nya digital lah dia ini. Jadi seperti jargon ya ataupun kata pembuka ya di webnya Velo ya, di sini velo.org ya. Dia katakan bahwa misi mereka ini adalah merevolusi dunia keuangan ya, layanan keuangan, dan mereka percaya bahwa transformasi dari blockchain ini akan menjadi kunci untuk keuangan dunia teman-teman. So Velo ini ingin ikut serta di dalam shifting yang saya bicarakan tadi ya, bahwa keuangan dunia itu akan bergeser ke dalam kripto teman-teman, dan mereka akan menggunakan teknologi blockchain nantinya. Sementara untuk harga Velo di sini dia sedang ada kenaikan 5,3% ya dalam 24 jam terakhir ini. Kalau kita lihat chartnya di sini sangat bagus dia teman-teman, dari level di sini ya 0,0053 ya, sekarang ini 0,0057. Itu cukup besar untuk menurut saya ya. 5% ini kalau kita trading di masa-masa bear market seperti ini memang harus puas lah kita dengan persentase seperti ini. Meskipun kecil teman-teman, tetapi daripada tidak ada kan. Ini untuk teman-teman yang trading. Tetapi untuk yang long investment, saya yakin sudah mengatur nafas, ngatur mental, ngatur segala macam strateginya untuk mempersiapkan di 2024 atau di 2025 ketika halving BTC nanti ya. Kemudian kita lanjutkan masih tentang Velo di sini. Velo token price 2022, 2025 sampai 2030. Dari sini saja kita lihat ya bahwa orang-orang di sini tidak hanya sekedar mau pegang token itu setahun
2 tahun ya, tetapi di sini 2025, 2030, dan semoga ya token-token yang bagus itu bisa bertahan dari bear market teman-teman. Karena kalau kita mau realistis saja ya, bahwa tidak semua token itu ataupun koin itu bertahan di bear market, atau yang impresif di bull market sebelumnya bisa jadi di bull market berikutnya itu tidak terlalu impresif, bahkan tidak sampai dia mencapai ATH yang sebelumnya dibuat di bull run yang sebelumnya. Jadi kita realistis saja di situ teman-teman. So be wise, tetap lakukan DYOR ya, do your own research, and this is not financial advice. Meskipun saya membahas di sini teman-teman, tetap kalian harus mengandalkan riset kalian mandiri ya. Dan terakhir untuk value di sini ya teman-teman, ada perkembangan yang juga bagus ini untuk value ini ternyata, karena ada sebuah fintech firm ya, perusahaan yang menyuntik dana ke Velo ini sebesar 50 juta dollars ya, yang bernama LDA Capital ya. Jadi dia ini ingin memboost Velo Protocols Technology ini teman-teman. Apalagi ini urusannya uang gitu kan. Pasti koin-koin yang berurusan dengan uang seperti ini akan banyak partnernya teman-teman. Ini salah satunya LDA Capital Group ya, telah menyuntik 50 juta dollars teman-teman sebagai komitmen kerjasama mereka dengan Velo. So, kepada Music for Sleep ya, terima kasih atas saran koinnya ini. Dan buat teman-teman yang mungkin mendengar pembahasan saya mengenai Velo dan mungkin kalian lebih tahu ya mengenai altcoins ini, silahkan teman-teman mengoreksi saya di sana ataupun mengkritisi saya di sana di kolom komentar ya, dan saya juga akan balas komentar kalian, dan saya akan sempatkan waktu saya untuk membalas komentar kalian teman-teman, supaya kalian tidak hanya sekedar mengomen di saya dan tidak mendapatkan respon. Saya pasti akan balas teman-teman, cuman masalah waktunya kapan, saya ketika sempat saya akan balas teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan, peace my friend.